Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat jamaah Majelis Taklim Jam'iyah Majelis Ratib Al-Atasiyah, hadakumullah, amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, teriring salawat serta salam baru saja kita limpahkan keharibaan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya sekalian. Pengajian malam ini di Masjid Jami Mahabbatul Mukminin punya kekhususan yang pertama, berbetulan pengajian yang dilakukan malam ini ada di bulan Rabiul Awal. Kekhususan yang kedua, berbetulan sekali di bulan ini mulai ramai diperingati lahirnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dari dua kekhususan tadi tidak ada salahnya pengajian malam ini juga kita akan berikan tema dengan pengajian khusus yang ruang lingkup pembicaraannya berkaitan langsung atau tidak langsung dengan sosok manusia yang di bulan ini sedang ramai umat Islam memperingati hari lahirnya tersebut. Sosok manusia besar ini adalah tak lain dan tak bukan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, jika kita memandang kepada kitab-kitab sejarah, membicarakan manusia besar itu punya batas waktu.
terkadang jika diulang-ulang ada kejenuhan. Berbeda dengan kita membicarakan sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita mau jujur, satu Quran itu isinya adalah sejarah baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka andaikan kita ingin bicarakan setiap hari, mungkin sepanjang umur kita sampai meninggal dunia, itu tidak akan selesai kita bicarakan dari sisi apapun yang berkaitan dengan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, orang sering mengatakan Nabi Muhammad mengajarkan Islam dengan tidak membeda-bedakan warna kulit, dengan tidak membeda-bedakan suku bangsa, dengan tidak membeda-bedakan nasab. Dari semula Nabi Muhammad dianjurkan oleh Allah sebagai Rabb kita yang maha adil, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia itu untuk menyatukan iman, menyatukan Islam, menyatukan ihsan. Apa dan siapa yang harus disatukan? Imannya kah? Islamnya kah? Ihsannya kah? Tidak. Itu bahasa baku yang pada hakikatnya yang dikatakan bersatu itu adalah orang yang beriman, orang yang berislam, dan orang yang berihsan. Orang yang beriman disebut mukmin. Orang yang berislam disebut muslim. Orang yang berihsan disebut muhsin. Jadi konsep persatuan dalam Islam yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia, tujuannya adalah untuk menyatukan konsep kepercayaan menjadi satu kepercayaan yang harus kita imani, yaitu kepercayaan tauhid. Dengan kepercayaan tauhid, maka hilanglah kepercayaan musyrik. Apa bedanya tauhid dengan musyrik? Tauhid artinya mengimani yang satu. Musyrik mengimani yang lebih dari satu. Lalu kemudian disuruh kita bersatu untuk mengimani yang satu. Jangan bersatu mengimani yang lebih dari satu. Karena itu gaya lama. Kalau sampai hari ini
kita tidak berbicara bersatu dengan mengimani yang satu yang disebut dengan tauhid, apa kata dunia gitu. Sebab pada hakikatnya 14 abad yang lalu itu sudah didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun adalah keniscayaan manakala masih ada sampai hari ini orang yang bersatu dengan kemusyrikan. Nah, oleh karena itu unik firman Allah yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW tentang iman ini. Mari kita perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi. Wow. Bagi orang yang mempelajari ilmu mantek, ini kalimat dahsyat. Enggak dipanggil ya ayyuhalladzina kafaru aminu, ya ayyuhalladzina asyraku aminu, tidak. Tapi justru oleh Allah dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Kalimat amanu itu fi'il madi. Kalimat aminu itu fi'il amr. Amin, amina, aminu, amini, amina, aminna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya, amanu itu amana, amana, amanu, amanat, amanata, amana, amanta, amantuma, sampai amantu, amanna. Ya. Ya. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Mari kita perhatikan maknanya bilughawi, atau dengan bahasa kerennya makna etimologi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah beriman. Kalimat ini sebutannya yang sudah beriman. Yang ngomong ini Allah. Berarti Allah tahu orang yang beriman. Jadi ketika Allah mengatakan hai orang-orang yang sudah beriman, yang dimaksud oleh Allah orang yang beriman hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu. Oleh karena itu, orang yang merasa dirinya udah beriman jangan ngaku saya orang yang sudah beriman. Kan baru merasa. Apakah kita sudah beriman atau belum beriman? Kita baru merasa. Saya sudah beriman. Lalu ditanya sama orang, bapak-bapak, ibu-ibu sudah beriman belum? Kita udah. Sombong itu. Sombong itu. Karena iman bukan urusan kita, urusan Allah. Ada satu kisah ditulis dalam surat Al-Hujurat. Orang Arab ini orang Arab Badui. Orang Arab gurun. Sampai kepada Nabi Muhammad mengatakan begini. Qalatil a'rabu amanna.
Ketika mereka berkumpul di depan Nabi Muhammad SAW, setelah mengucapkan Assalamualaikum kepada Nabi, Nabi jawab Waalaikumsalam. Berkata para A'rab tadi, Arab Baduy tadi, amanna. Ya Rasul, kami ini orang yang sudah beriman. Keren itu orang ngomong. Ya Rasul, kami yang datang ini adalah orang-orang yang sudah beriman kepadamu dengan apa yang kamu dakwahkan, termasuk kami sudah beriman kepada Allah. Keren gak nih orang? Keren gak? Kira-kira orang sini nih, orang Peta Utara, kalau ditanya, bapak-bapak udah beriman belum? Wow, jawabnya antusias, udah beriman. Ini anak-anak kadroh udah beriman belum? Beriman jawabnya. Semangat dia jawabnya gitu. Beriman, betul. Betul, sama dengan orang-orang Arab tadi. Dengan pedenya dia menghadap kepada Nabi, amanna. Ya Rasul, kami sudah beriman. Tiba-tiba Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membisikkan kepada Nabi satu kata. Muhammad katakan, lam tu'minu. Tuh. Lam tu'minu. Hei, dengerin. Ini Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril membisikkan kalimat kepada Nabi. Ketika qalatil a'rabu amana, kul ya Muhammad lam tu'minu. Sampaikan hai Muhammad kepada mereka, kalian itu belum beriman. Nah loh, kalian itu belum beriman. Kalaupun sudah belum sempurna imannya. Nah, gitu. Kalaupun sudah belum sempurna imannya. Tapi kalimatnya kul lam tu'minu. Nah, gitu. Kenapa kata Allah disampaikan oleh Nabi walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Tuh. Ya, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena belum masuk iman itu di hati-hati kalian. Jadi masalah iman ini bukan masalah ucapan. Ini uniknya kalimat. Dan ini jarang dibahas oleh para mubalik secara detail ketika ada ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ini luar biasa ini kalimat. Saya berkali-kali mengucapkan kalimat ini selalu merinding bulu kuduk saya. Jangan-jangan saya ini belum beriman gitu. Karena panggilannya seperti itu. Tapi ada sebutannya yang menjadi bangga kita semua. Nabi ajarkan kepada mereka walakin qulu aslamna. Akan tetapi ucapkan oleh kalian kami ini sudah Islam. Jadi beriman itu bukan domain pengakuan lisan, tapi adanya di hati masing-masing setiap mukmin. Dan yang tahu kita mukmin atau tidak mukmin hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak melihat amaliyah kita, tapi Allah lihat hati kita dengan keimanannya. Paham? Paham? Lalu aminu. Berimanlah kalian dengan sebenar-benarnya beriman. Hai orang yang sudah mengaku beriman, berimanlah kalian dengan sebenar-benarnya beriman. Nah ini Pak. Pak, halo, halo,
Ya. Lalu apakah ada kisi-kisinya untuk kita bisa mengenal orang itu beriman? Nah ini kan ada model dakwah ini kayak begini. Makanya saya marah banget kemarin ketika guru Gembul, Gemar Ngibul, mengatakan masalah iman tidak bisa diilmiahkan. Jadi omong kosong kalau masalah iman tidak bisa diilmiahkan, cukup hanya dipercayai. Siapa yang bisa mengerti bahwa kita sudah percaya dengan apa yang sudah dijadikan oleh Allah kepada kita? Nggak ada kalau tidak dibahas tentang keilmuannya. Nabi Muhammad percaya kepada Allah karena Nabi Muhammad diberikan ilmu, bukan diberikan iman. Iya kan? Kalimatnya kan ana madinatul ilmi, bukan ana madinatul iman. Saya ini adalah kotanya ilmu. Maka apa yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad tentang Allah, tentang Rasul, tentang kiamat, tentang hari kebangkitan, tentang masalah ekonomi, tentang masalah budaya, tentang masalah tata negara dan aturannya, itu bisa dibicarakan secara ilmiah. Karena Nabi adalah kotanya ilmu. Ini hati-hati. Lihat ini kata Allah, aminu. Bukankah ini kata-kata ilmiah? Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Allah ngajarkan itu kepada kita. Hei orang yang sudah beriman, berimanlah kamu. Artinya berimanlah kalian dengan sebenar-benarnya iman secara ilmiah. Itu bukan hanya secara kepercayaan doang. Saya beriman Allah ada, tapi kita nggak bisa mengilmiahkannya, belum beriman. Makanya tadi dikatakan lam tu'minu, kalian tuh belum beriman. Kalau hanya sekedar bisa katakan saya orang yang sudah beriman, kalau diuji nanti bagaimana? Ini hadirin. Lalu kisi-kisinya itu apa? Contoh, dengerin. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum. Oh, ada kalimat beriman. Hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ini kisi-kisi nih. Ini kisi-kisi. Artinya pandangan lahir. Tidaklah dikatakan kamu beriman. Tuh. La yu'minu. Salah satu di antara kalian belum dikatakan beriman. Sekali lagi. Bukan belum sempurna. Sekali lagi saya mengatakan la ini harfun nafi. Ya, la ini harfun nafi. Ya. Kalau kedomirnya antum, itu nahyi lebih lagi. Ya, nafi itu tidak untuk domirnya hum, huwa huma hum. Tapi kalau domirnya antum, anta itu nahyi. Ya, belum sama sekali. Ya, di sini la yu'minu, bukan la tu'minu. La yu'minu, ini nafi kalimatnya. La yu'minu, belum dikatakan beriman ahadakum, salah satu di antara kalian. Hatta akuna ahabba, sehingga aku dijadikan lebih dicintai. Sehingga aku adalah satu-satunya orang yang lebih dicintai oleh salah satu di antara kalian.
Jadi mencintai Nabi Muhammad setelah mencintai Allah itu harus di atas umat manusia yang lainnya. Min waladihi, dari anaknya. Kita cinta anak, cinta. Wa walidihi, dan orang tuanya. Cinta kita kepada orang tua, cinta. Wa nasi ajmain, dan seluruh manusia. Jadi tadi, nah ini kisinya. Artinya kalau mau tahu orang itu beriman atau belum beriman, bagaimana cintanya dia kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah cinta kepada Nabi di atas kecintaan kita kepada yang lain yang ada di dunia ini? Maka kalau sudah kita melaksanakan itu, kita minimal satu ciri kita orang yang beriman sudah ada di diri kita. Berarti dia sudah mendapat perintah tadi dilakukan. Aminu, berimanlah kamu dengan sebenar-benarnya beriman. Ini kutak-katik Al-Quran ini hati-hati. Karena harusnya ketika kita mengutak-katik ayat Al-Quran itu harus muktadul hal, artinya gitu. Sesuai apa yang kita bicarakan. Dan oleh karena itu, membicarakan Al-Quran tidak boleh seenak otaknya. Nggak boleh. Mentafsirkan Al-Quran sembarangan dengan materi kita yang kita bikin, hati-hati. Man fassarul Qur'ana birra'yi falyatabawwa maq'adahu 'alan nar. Siapa yang berani mentafsirkan Al-Quran berdasarkan pandangan otaknya, disiapkan tempatnya di neraka. Nauzubillah wa iyadzubillahi min dzalik. Makanya jangan kita terpukau kalau ada guru yang bisa bicara. Bicaranya intelek, bicaranya ilmiah katanya, padahal amburadul. Bicaranya tesis, padahal tesis abal-abal itu. Ya. Itu tesisnya tesis abal-abal itu. Jangan terpengaruh dengan konsep yang kayak begitu. Karena hati-hati. Paling gampang yang bisa diplesetkan oleh setan bukan orang bodoh, tapi orang pinter. Karena kalau dia udah meleset, sedunia kalau ngikutin dia meleset semua. Kalau orang bodoh meleset satu orang, orang lain gak bakal ngikutin. Dia mau orang bodoh ini bodoh amat meleset juga. Maksudnya gue mau ikutin meleset. Tapi kalau orang alim katanya meleset, dia tidak mengikuti ajaran agama dengan benar, kemudian orang lain percaya terpukau dengan omongannya, maka yang lain akan ikut terpeleset aturan masuk surga jadi masuk neraka. Wa ya'dzubillahi min zalik. Ini masalah iman. Masalah iman. Ya. Masalah iman. Dan banyak lagi kisi-kisi yang lain kalau kita mau bahas berapa macam yang bisa menjadikan itu adalah bagian dari ciri orang itu sudah beriman. Karena malam ini kita membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Dari sisi itu kita membicarakan, mari kita bertanya di diri kita masing-masing hari ini, yang sudah berkali-kali memperingati maulid Nabi kita Muhammad SAW, konon katanya dengan rasa cinta. Pertanyaannya, sejauh mana sampai hari ini kita mencintai baginda Nabi besar kita Muhammad SAW? Apakah cinta kepada Nabi kita di bawah istri kita? Apakah cinta kepada Nabi kita di bawah anak kita? Apakah cinta kita kepada Nabi kita di bawah pemimpin kita, ulama kita? Hati-hati. 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 Kedua, kisi-kisi orang yang beriman, mereka adalah orang yang dicintai oleh Allah. Pertanyaannya, pengen gak kita dicintai oleh Allah? Pengen gak?
Jawab yang tegas, pengen gak dicintai oleh Allah? Jelas pengen, saya juga pengen. Tapi kalau kita kemudian pengen, tentunya kita bertanya, bagaimana caranya untuk kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan pertanyaannya jelas. Saya pengen dicintai oleh Allah. Tapi bagaimana caranya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wow, luar biasa ini. Makanya kalau peringatan Maulid jangan manggil guru tukang lawak. Daripada manggil kiai tukang lawak, mendingan panggil pelawak sekalian. Bayar jelas-jelas dia lagi ngelawak. Sebab kalau kiai banyakkan ngelawaknya karena pengen banyak dipanggil orang, kemudian banyak cuan, dia adalah salah satu kiai yang sengaja mematikan hati orang untuk ingat kepada Allah dan Rasulnya. Sebab banyak tertawa, tumitul qalb, akan mematikan hati. Yang menghidupkan hati adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Yang menghidupkan hati adalah zikrul maut, ingat kepada mati, itu yang menghidupkan hati. Tapi banyak dengan kata lawakan itu kan mematikan hati. Sebab kalau hati sudah mati, qaswatul qalb, keras hatinya untuk menerima ajaran agama. Nauzubillahi min dzalik, akan sulit dia untuk menangis sadar kepada dosanya gitu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul, katakan hai Muhammad, ini kalimat Allah, Allah menjadi kalimat mutakallim, Nabi Muhammad menjadi mukhatab. In kuntum tuhibbunallah, Nabi Muhammad menjadi mutakallim, umat Islamnya menjadi mukhatab. Allah cuma sampai di kata kul. Hati-hati nih. Ini kalau nggak belajar nahwu shorof nggak bakal ngerti nih kayak beginian nih. Kata orang katanya belajar nahwu shorof nggak boleh, haram. Yang penting Quran udah diterjemahin, hadis udah diterjemahin. Orang PA yang mau kayak begitu. Oh, cuman baca terjemah dia udah mutusin ini haram ini halal, nggak ngerti usul fikihnya, nggak ngerti nahwu shorofnya, nggak ngerti bayan ma'aniknya, nggak ngerti manteknya, nggak ngerti sururnya. Bahaya, 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 hati-hati, bahaya, bisa menyesatkan kita dari jalan yang benar menjadi jalan yang tidak benar. Katakanlah hai Muhammad, olehmu kepada umatmu. Tuh. Sampai di situ Allah selesai. Nabi Muhammad nurut, iya ya Allah, seakan-akan seperti itu. Baru Nabi Muhammad ngomong, in kuntum tuhibunallah, hai umat, jika kalian ingin dicintai oleh Allah. Siapa yang ngomong tuh? Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad lagi jadi apa? Mutakallim. Yang kuntum itu siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Jika kalian hai umatku ingin dicintai oleh Allah, ikuti aku. Tuh. Ini ilmiahnya tentang percaya nih. Nih, ikuti aku. Ikuti Nabi. Sebab Nabi mah bener gak pernah bukan ikuti ulama. Kalau kita ngomong saya mau ikut ulama, udah pasti ikut Nabi, belum tentu. Sebab ada ulama yang bener, ada ulama yang kagak bener. Makanya kalau ngikutin ulama dengerin dulu.
Ulamanya ikutin Nabi apa benci sama Nabi? Ulamanya cinta sama Nabi sama turunannya apa cinta sama Nabi benci sama turunannya? Itu bukan ulama yang kayak begitu. Ubaru bau. Ulama oe. Betul nggak? Betul nggak? Jelas kan nih ngomong. Mudah-mudahan nih didengerin oleh mereka. Bodoh amat tuh ngomong apa kayak gue masa bodoh teing gitu aja lah. Ini kita lagi bicara Nabi ya. Apa jawaban ayat tadi? Yuhibbukumullah, kata Nabi, kalian akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa kalian. Amin ya robbal. Ini berarti kisi-kisi iman. Jadi orang yang beriman tanpa tedeng aling-aling ikut nabinya 100% gitu. Ya, ini yang disebut apa namanya, hakul yakin. Bukan hakul yakin gak ada turunan Nabi. Kalau hakul yakin gak ada turunan Nabi, aduh itu bego namanya. Saya hari ini menyatakan hakul yakin bahwa Habib bukan turunan Nabi. Lalu udah ngomong begitu dibilang, sekarang kita nyatakan bahwa Haji Fulan adalah aulia, wali min aulia Allah. Wih keren. Wih keren. Tukang nyanyi dibilang wali. Wali apa itu? Yang disebut wali itu Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijunahum minadz-dzulumati ilan nur walladzina kafaru auliya'uhut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz-zulumat. Tuh jelas. Allah lah wali orang yang beriman. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu yang diangkat oleh Allah. Allah walinya mereka. Yukhrijunahum minadz-dzulumati ilan nur, yang mengeluarkan orang dari tempat kegelapan kepada jalan terang benderang seperti matahari. Betul? Tapi bagaimana kalau orang kafir? Aulia tagut, wali-walinya adalah togut, anak buahnya setan. Gitar haram, yang pegang gitar setan. Gitu. Yang boleh, nih alat itu doang nih. Ini alat musik yang boleh ini nih. Ini halal nih. Ya. Gendang aja, kiri kanannya masih ada kulitnya, nggak ada lubangnya, itu haram. Nggak boleh. Ya, dulu saya omelin tuh di sini. Saya omelin, tolong bolongin itu, jangan pakai dua gitu. Jadi kiri kanan itu ada kulit, nggak ada bolongnya, itu adalah alat tabuh yang diharamkan dalam ajaran Islam, tidak boleh. Ini namanya dop. Ini namanya dop. Kalau orang Betawi nyebutnya terbang. Wih, bisa terbang ini. Ya, namanya terbang. Dulu kan ada lagu terbang ya gitu ya. Nah ini. Ngomong apa tadi gua? Lupa tuh. Walladzina kafaru auliya'uhumut tagut. Orang-orang kafir walinya adalah tagut. Orang yang lupa daratan, lupa lautan, lupa mati lagi. Lupa daratan, lupa lautan, lupa udara. Tinggal mati doang dong kalau begitu. Ya, yukhrijunahum minan nuri ilad zulumat, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan hati. Mudah-mudahan ngaji malam ini ada manfaatnya. Amin. Ya robbal alamin. Yang penting jangan dikit-dikit kita percaya sama omongan bahwa si anu wali. Nanti takut kalau sekarang tukang nyanyi disebut wali, nanti tukang goyang ngebor dibilang wali lagi. Ya, nanti yang telanjang di pinggir jalan dan baca Quran wali juga lagi.
Orang gila dipinggal wali juga lagi. Kacau tuh kalau kayak begitu dunia. Betul nggak? Betul nggak? Dipahami ya pengajian malam ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Kalau panjang-panjang saya juga capek. Pendek juga saya masih belum puas gitu. Yang penting yang sedang-sedang saja. Mudah-mudahan ini dirasa cukup apa yang saya sampaikan ada manfaatnya.